Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Bermanfaat. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terkait dengan pengumuman penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika atau yang kita kenal dengan STIS tahun akademik 2022-2023 yang insya Allah kita ambil dari website resmi spmb.stis.ac.id. Ada beberapa informasi di website ini mulai dari jadwal pendaftaran sampai dengan pengumuman-pengumuman terbaru terkait dengan pendaftaran SPMB Politeknik Statistika STIS tahun 2022. Di sini kalau kita lihat ada beberapa informasi terkait dengan pemberitahuan sampai dengan informasi lengkap yang bisa kita unduh di website spmb.stis.ac.id. Setelah kita unduh, kita bisa mendapat informasi seperti ini. Yang pertama di sini ada informasi terkait dengan program studi yang dibuka di penerimaan mahasiswa baru Ikatan Dinas Politeknik Statistika STIS, yaitu mulai dari program studi D3 Statistika, kemudian program studi Statistika D4 dengan kuota 250 mahasiswa, dan program studi Komputasi Statistik program Diploma 4 dengan kuota 150 mahasiswa. Rinciannya, mulai tahun 2022-2023, calon mahasiswa dapat memilih penempatan CPNS berdasarkan provinsi dan program studi sesuai tabel berikut. Di sini sudah diberikan informasi terkait dengan formasi-formasi CPNS beserta penempatan yang ada di masing-masing program studi, mulai dari D3 Statistika, D4 Statistika, sampai D4 Komputasi Statistik. Ini juga lengkap mulai dari informasi yang ada di lokasi BPS Pusat, kemudian Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, hingga semua formasi yang ada di Indonesia. Jadi kalian yang berencana untuk mendaftar STIS bisa diperhatikan benar lokasi ataupun formasi yang ada di sesuai dengan lokasi kamu berada, sesuai dengan keinginan penempatan yang kamu impikan di program STIS di tahun ajaran kali ini. Kemudian mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan. Nah ini jelas ya, tapi tanpa uang saku dan setelah lulus menjalani ikatan dinas dengan Badan Pusat Statistik selama 2 kali masa pendidikan ditambah 1 tahun. Sistem seleksi sendiri ada beberapa tahapan, mulai dari pengumuman penerimaan, kemudian pendaftaran yang insya Allah ada informasi resmi terkait dengan tanggal, yaitu sampai tanggal 30 April. Kemudian ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar menggunakan CAT, kemudian seleksi lanjutan, mulai seleksi akademik, psikotes, seleksi kesehatan dan kebugaran, sampai dengan pengumuman akhir seleksi. Ada juga informasi terkait dengan persyaratan ikat dinas, mulai dari persyaratan umum, yang pertama sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, lulusan atau siswa kelas 12 SMA, peminatan MIPA atau IPS, dan SMK, peminatan teknik komputer dan informatika. Nilai matematika dan bahasa Inggris minimal 80 atau 3,2 pada ijazah atau nilai rapor semester dasar kelas 12. Ini juga penting, umur minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 September 2022. Selanjutnya, belum menikah dan tidak bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan sampai dengan pengangkatan PNS, tidak sedang menjalankan ikatan dinas, bersedia mematuhi peraturan Politeknik Statistika STIS, bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas. Setelah lulus pun di sini harus bersedia ditempatkan di wilayah BPS sesuai pilihan waktu pendaftaran di seluruh wilayah Indonesia, tidak akan mengajukan pindah antar unit kerja eselon 2 di lingkungan BPS maupun pindah instansi dengan alasan apapun, sekurang-kurangnya 7 tahun sejak terhitung mulai tanggal ditetapkan PNS.
Khusus untuk program afirmasi ditujukan untuk orang asli Papua yang berasal dari rumpun khas Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua atau Papua Barat. Di sini juga ada informasi terkait dengan prosedur pendaftaran, ada mulai penyiapan dokumen-dokumen, ini juga penting, harus dipastikan kalian semua menyiapkannya sebelum proses pendaftaran berlangsung, antara lain pas foto, kartu identitas, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, dan transkrip nilai, atau rapor kelas 12 semester ganjil, kemudian surat keterangan orang asli Papua dari pemerintah daerah setempat untuk mendaftar program afirmasi. Selanjutnya, peserta atau pendaftar bisa mengakses portal Dikdin SSCASN, kemudian lanjut membuat akun dengan menginput NIK, nomor induk kependudukan, dan nomor kartu keluarga. Kemudian pendaftar login kembali ke Dikdik SSCASN menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. Kemudian pendaftar memiliki sekolah kedinasan. Kalau dalam hal ini bisa langsung dipilih Politeknik Statistika STIS dan melengkapi data atau dokumen yang menjadi persyaratan. Pendaftar menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek resume dan mencetak bukti pendaftaran. Kemudian pendaftar mengakses portal SPMP Politeknik Statistika STIS, atau di sini alamatnya adalah spmp.stis.ac.id, serta login menggunakan NIK dan password sesuai dengan portal SSCASN. Jadi yang kalian gunakan di awal pendaftaran melalui portal Dikdin SSCASN itu bisa kalian gunakan juga untuk masuk di portal spmp.stis.ac.id. Selanjutnya pendaftar melakukan verifikasi, kemudian menunggu hasil seleksi administrasi. Jika lulus, akan mendapatkan kode billing pembayaran. Pendaftar membayar biaya seleksi menggunakan kode billing yang sudah ditentukan. Pendaftar kembali login ke portal SPMP Politeknik STIS untuk mengunggah pembayaran. Kemudian pendaftar mencetak kartu tanda peserta ujian masuk atau KTP-UM. Kemudian peserta mengikuti seleksi sesuai waktu dan lokasi yang akan diumumkan melalui portal SPMP Politeknik Statistika STIS. Nah, ini untuk yang perlu kita ketahui untuk biaya seleksinya sebesar 300.000. Untuk jadwal kegiatannya secara rinci 9 sampai dengan 30 April itu adalah pendaftaran. Kemudian 9 sampai 30 April pula itu adalah seleksi administrasi. 23 Mei sampai dengan 7 Juni adalah SKD, kemudian 11 Juni pengumuman hasil SKD, 12 sampai 13 pendaftaran ulang untuk seleksi kompetensi, yaitu dalam hal ini seleksi matematika dan psikotes, 27 sampai 30 seleksi matematika dan psikotes, 14 Juli pengumuman hasil seleksi matematika dan psikotes, 15 sampai dengan 16 Juli pendaftaran ulang, 18 sampai dengan 19 Juli seleksi kesehatan dan kebugaran, 1 Agustus pengumuman hasil kesehatan, 2 sampai dengan 3 Agustus pendaftaran ulang online, 8 sampai dengan 10 Agustus verifikasi berkas, 11 Agustus penyambutan mahasiswa baru. Ya, Bismillah, semoga kalian semua yang mendaftar di STIS bisa membawakan informasi kabar baik untuk kita semua. Pada tanggal 11 Agustus kalian bisa resmi diterima menjadi mahasiswa baru di Politeknik Statistika STIS. 12 sampai 19 itu adalah PKBN, kemudian 22 Agustus itu sudah mulai hari pertama kuliah semester ganjil. Untuk lokasi ujian, lokasi ini tersebar di 34 ibu kota provinsi seluruh Indonesia, tergantung lokasi dari pendaftar. Sedangkan website resmi, insya Allah sudah sangat jelas terkait dengan website resmi, yaitu spmp.stis.ac.id, atau melalui media sosial, Twitter @stisjkt, atau fanpage Facebook Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Official, dan Instagram polstatstis @polstatstis, ya agak sulit ya menyampaikannya. Jika ada beberapa hal-hal yang lain bisa dibuka atau bisa kalian akses di website resmi, yaitu spmp.stis.ac.id. Semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan jangan lupa waktu tinggal sebentar lagi untuk proses pendaftaran
bisa untuk disubmit pendaftaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.